Saudaraku pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, pernahkah Anda mendengar ada doa yang dibaca tepat setelah sholat maghrib jumlahnya 1000 kali? Lalu esok harinya Allah bukakan pintu rejeki deras tak terduga, bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Kedengarannya mungkin di luar logika manusia, tetapi inilah kenyataan. Amalan ini bukan mitos, tapi sudah dijalankan para ulama dan tercatat dalam kitab-kitab hikmah. Malam ini, mari kita sama-sama belajar rahasia agung ini. Karena siapa tahu, justru doa inilah yang menjadi kunci terbukanya jalan keluar dari hutang, kesulitan, dan kebutuhan mendesak Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang barokah, dan diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasakan hidup ini terasa begitu sempit? Gaji yang diterima belum sempat sampai pertengahan bulan. Sudah habis untuk membayar cicilan, kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, dan tagihan listrik. Belum lagi, hutang yang menumpuk membuat dada sesak, tidur pun tak nyenyak. Sementara, keinginan untuk menolong keluarga, membahagiakan orang tua, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anak hanya tinggal harapan. Kadang, hati bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus hidup dalam kesempitan ini? Mana jalan keluar dari semua masalahku?" Namun sahabatku, justru dalam keadaan seperti inilah, Allah ingin menguji seberapa besar keyakinan kita kepadanya. Coba bayangkan, Anda baru saja menunaikan sholat maghrib, tubuh masih segar dalam keadaan berwudu, hati masih khusyuk setelah berdiri menghadap Allah, lalu Anda duduk sebentar. Di momen itu, langit terbuka. Doa-doa diangkat oleh para malaikat, dan Allah sedang menunggu hamba-hambanya yang mau memohon dengan sungguh-sungguh. Bayangkan pula, Anda melafadzkan satu doa dari Al-Quran ini bukan sekali, bukan dua kali, tapi hingga 1000 kali dengan penuh keyakinan. Hati Anda pasrah, lidah Anda basah dengan doa, air mata mengalir di pipi sambil mengadukan semua kesulitan hanya kepada Allah. Dan esok harinya, sesuatu yang tak pernah Anda sangka terjadi. Rezeki datang dari arah yang tak masuk logika manusia. Tiba-tiba, ada orang baik yang membantu. Tiba-tiba, ada jalan keluar dari hutang. Bahkan, Allah bisa kirimkan rezeki besar hingga ratusan juta. Subhanallah. Apakah itu mungkin? Tentu saja mungkin, karena Allah sendiri sudah berjanji dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri jalan keluar dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Janji Allah itu pasti, sahabatku. Dan malam ini kita akan membahas sebuah doa agung dari Al-Quran, doa yang pernah dipanjatkan para nabi, doa yang diwariskan para ulama, doa yang menjadi wasilah datangnya rezeki besar. Bukan sekadar rezeki untuk bertahan hidup, tetapi rezeki yang cukup untuk membebaskan Anda dari kesempitan, bahkan bisa mengantarkan Anda ke kelapangan hidup. Maka, jangan beranjak, jangan di-skip. Karena siapa tahu, justru malam ini Allah sedang mempertemukan Anda dengan kunci pintu rezeki yang selama ini Anda cari. Tapi sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.
Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua tentang seorang pemuda sederhana bernama Isbat. Ia berasal dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ayahnya hanyalah buruh serabutan, ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Kehidupan mereka sangat pas-pasan. Bahkan seringkali untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhutang ke warung tetangga. Isbat adalah anak yang taat dan rajin membantu orang tuanya. Namun, ketika ia masuk kuliah, biaya semakin besar dan kedua orang tuanya tidak lagi sanggup menanggung. Hutang menumpuk, hingga suatu hari Isbat merasa putus asa dan hampir menyerah. Dalam keadaan tertekan itu, ia mendatangi ustadz di pesantren dekat rumahnya. Isbat menceritakan kesulitannya. Sang ustadz lalu berkata, "Nak, jangan putus asa. Allah Maha Kaya. Amalkanlah doa dari surah Al-Ma'idah ayat 114 ini. Bacalah 1000 kali setiap selesai sholat maghrib. Niatkan dengan tulus. Yakinlah kepada Allah dan sebutkan hajatmu dengan jelas. Jangan berhenti hingga azan Isya." Isbat pun pulang dengan tekad bulat. Malam itu setelah maghrib, ia duduk bersila menghadap kiblat lalu membaca doa tersebut 1000 kali. Suaranya lirih, hatinya bergetar. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia memohon, "Ya Allah, cukupkanlah rizki orang tuaku. Lunaskan hutang-hutang kami. Jangan biarkan aku berhenti kuliah karena kesulitan biaya." Subhanallah, hanya beberapa hari setelah ia mengamalkan doa itu, sebuah keajaiban terjadi. Ada seorang pengusaha dermawan yang tak pernah dikenalnya datang ke kampusnya. Pengusaha itu berkata, ingin membantu anak-anak yang kesulitan biaya kuliah. Isbat terpilih sebagai salah satunya. Ia diberi beasiswa penuh. Bahkan keluarganya mendapat bantuan untuk melunasi hutang. Tangis syukur pun pecah. Isbat sujud menyadari bahwa pertolongan Allah datang begitu cepat dari arah yang sama sekali tidak ia sangka. Sejak hari itu, ia istiqomah membaca doa tersebut. Bahkan ketika Allah sudah cukupkan rizkinya, Isbat terus mengamalkannya sebagai bentuk syukur. Kini, ia telah lulus menjadi seorang dosen muda dan aktif mengajarkan doa ini kepada mahasiswa beserta jamaahnya. Kisah ini memberi pelajaran berharga bahwa kekuatan doa bukan terletak pada panjang atau pendeknya bacaan, tetapi pada keyakinan hati yang berserah diri kepada Allah. Bila kita ikhlas, sabar, dan istiqomah, maka pertolongan Allah pasti datang, bahkan dengan cara yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara mengamalkan doa rizki setelah sholat maghrib. Yang pertama, laksanakan sholat maghrib dengan khusyuk. Usahakan sholat maghrib dilakukan berjamaah, baik di masjid, musola, atau di rumah bersama keluarga. Karena sholat berjamaah menjadi pembuka turunnya rahmat dan keberkahan. Kedua, duduk tenang. Setelah salam, jangan terburu-buru beranjak. Setelah salam, tetaplah duduk bersila menghadap kiblat dalam keadaan masih berwudu. Tenangkan hati, kosongkan pikiran dari urusan dunia, dan hadirkan rasa pasrah kepada Allah. Ketiga, niatkan dengan jelas hajat Anda. Sebelum membaca doa, niatkan dalam hati apa yang Anda mohon kepada Allah. Misalnya, "Ya Allah, saya niat membaca doa ini 1000 kali untuk melunasi hutang dan meminta rezeki sebesar 100 juta. Lillahi ta'ala." Niat bisa diucapkan dalam hati atau dengan bahasa sendiri. Yang penting jelas dan ikhlas. Keempat, baca doa dari surah Al-Ma'idah ayat 114. Bunyi lafaz doa yang diamalkan adalah sebagai berikut. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan. Artinya, "Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan menjadi rezeki bagi kami." Bacalah doa ini sebanyak 1000 kali dalam sekalian duduk, usahakan tidak berpindah tempat, tidak berbicara hal lain, dan terus istiqomah hingga mendekati azan Isya. Kelima, hadirkan keyakinan penuh. Saat membaca doa, bayangkan Allah sedang mendengar setiap lafaz Anda. Bayangkan pintu-pintu langit sedang terbuka, malaikat mengaminkan, dan rezeki sedang diturunkan menuju Anda. Keenam, tutup dengan doa pribadi.
Setelah selesai 1000 kali, angkat tangan dan berdoalah dengan bahasa Anda sendiri. Mintalah kepada Allah secara rinci, seperti kebutuhan keluarga, pelunasan hutang, kesehatan, keberkahan usaha, dan segala hajat. Terakhir yaitu istiqomah. Amalan ini jangan hanya sekali atau 2 kali. Lakukan secara terus-menerus setiap selesai sholat maghrib hingga Allah mengabulkan hajat Anda. Ingat, Allah mencintai doa yang diulang-ulang dan dilakukan dengan kesabaran. Sahabatku, jika amalan ini dilakukan dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas, serta keyakinan penuh kepada Allah, insya Allah rezeki akan datang dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama mempelajari sebuah amalan luar biasa. Amalan doa dari Al-Quran yang dibaca 1000 kali setelah maghrib. Doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi dan diwariskan para ulama. Amalan ini telah menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah bagi banyak hamba yang sedang berada dalam kesempitan. Ingatlah, rezeki sejatinya bukanlah hasil jerih payah kita semata, melainkan murni anugerah dari Allah. Karena itu, ketika Allah menurunkan rezeki, jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Jadikan harta yang Allah titipkan sebagai sarana untuk berbagi, membantu sesama, dan mendekatkan diri kepadanya. Bagi siapapun di antara kita yang sedang terlilit hutang, sedang bingung mencari jalan keluar, atau butuh uang mendesak, jangan putus asa. Cobalah amalkan doa ini dengan hati yang ikhlas dan keyakinan penuh. Insya Allah, Allah akan bukakan jalan dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Sahabat, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami dengan cara-Mu yang penuh kejutan. Lapangkan hati kami dalam menerima takdir-Mu, dan jadikanlah harta yang Engkau turunkan sebagai keberkahan, bukan fitnah. Ampuni dosa-dosa kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dan wafatkan kami dalam husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah membalas setiap kebaikan Anda dengan rezeki yang melimpah dan keberkahan yang tak terputus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.